Baik, pemirsa kita lanjutkan perbincangan. Sudah bergabung dengan kita Bang Yos, Bang Sutioso yang juga merupakan Kepala BIN periode 2015-2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yos. Waalaikumsalam, selamat malam, Putri. Baik, Bang Yos, ini kita kembali lagi berbicara mengenai penyerangan terhadap ulama. Tadi Mas Reza Indragiri sudah sempat menyebutkan bahwa kalau memang pihak keluarga menyatakan bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa, kemudian harus diselidiki lebih lanjut. Ini betul-betul gila atau pura-pura gila? Nah, ini Bang Yos punya catatan tersendiri mengenai kasus-kasus seperti ini rasanya. Iya, Putri, saya itu sudah berulang kali ya menyaksikan tayangan TV One, ya, rekaman video itu gitu ya. Jadi kesan saya begini ya, jadi pelaku itu melakukannya itu dengan cepat dan tanpa ragu apapun gitu. Ya, kelihatan sekali dia pelan naik panggung, kemudian dia lari mendekati sasaran, kemudian waktu dia menyerang menusuk itu juga dipilih bagian yang cukup mematikan di leher ya, dengan kekuatan yang penuh itu dari atas. Lihat aja pisaunya begini kan, walaupun atas perlindungan Allah ya, saya Ali Jaber ini bisa menangkis setelah refleks dengan tangannya, dan tangannya akhirnya luka namun tidak fatal. Itu kita lihat secara jelas ya. Nah, timing yang dia tentukan juga tepat sekali. Bagaimana menunggu sasaran ini lengah gitu kan. Waktu itu saya Ali Jaber kan lagi berbicara dengan orang di depannya gitu. Jadi itu lengah lah itu kan dari serangan. Dan tidak terhalang. Tapi bagiannya itu menyamping gitu kan. Oleh karena itu di leher. Andai kata dia bisa nyerang dari depan, dipastikan itu adalah yang paling mematikan di dada yang akan dia tusuk gitu. Tetapi itulah kesempatan. Jadi dari itu ya, ada proses di otaknya saya rasa ya, karena dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ragu-ragu. Dan pada saat dia escape melarikan diri pun kelihatan sekali dilakukan dengan cepat, walaupun para petugas itu sigap dan bisa menangkap dia. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah logika dari saya, yang lebih tahu tentu Pak Reza ya, logika yang bisa saja salah. Kemudian kejadian seperti ini kan dalam kurun waktu 2-3 tahun ini saya hitung itu sudah 5 kali. Ya, dan semua ditujukan pada ulama. Dan selalu saja pelaku ini berpura-pura gila. Gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa pengungkapannya dalam kasus ini harus dilakukan secara cepat dan transparan, dan penegak hukum ini harus melakukan satu tindakan yang cepat, mengingat ini sudah menjadi isu, menjadi polemik, dan menjadi spekulasi dengan masyarakat. Ya. Jadi hasil pemeriksaan medis yang oleh ahlinya yang kredibel menjadi bagian penting dalam pengusutan ini untuk mengungkap apakah betul-betul pelaku ini waras, apa ada gangguan jiwa gitu. Namun Putri ya, saya sendiri amat yakin ya bahwa penegak hukum dalam ini kepolisian itu akan bersikap secara profesional ya. Ukuran saya begini, dalam mengungkap kasus Joko Chandra di mana melibatkan atau tersangkut 2 perwira tinggi anggotanya ya, berpangkat brigjen dan irjen saja diungkap dan diumumkan secara transparan kepada masyarakat. Apalagi pelaku ini saya kira tidak ada hubungan apa-apa, insya Allah ya. Oleh karena itu kita tunggu saja hasilnya nanti bagaimana. Baik, terima kasih Bang Yos atas waktunya dan juga sudah memberikan pengamatan serta analisa tadi mengenai penyerangan yang menimpa Syekh Ali Jaber. Sekali lagi terima kasih Bang Yos. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak Pandra, kita sudah mendengarkan bagaimana pendapat ini, baik ada Bang Yos, ada Mas Reza Indragiri tadi juga sudah memberikan 5 poin apa yang harus dikejar, yang dicari lebih dalam lagi dari pelaku. Pak Pandra, tanggapannya, karena kita juga ingin sekali mengetahui bagaimana riwayat kejiwaan dari pelaku ini sebenarnya. Baik Mbak Putri, jadi perlu kami sampaikan bahwa pasca kejadian kemarin tanggal 13 September 2020, hari Minggu tersebut, tentunya Polri bergerak cepat untuk dapat terangnya suatu permasalahan ataupun kasus perbuatan pidana yang terjadi ini untuk dapat cepat, tepat, dan akurat. Makanya kami senantiasa dari pertama penyidik itu lebih memfokuskan apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi, bahwa harus pelaku yang telah melakukan
perbuatan pidananya, tentunya itulah yang harus dihukum. Tentunya dalam hukuman itu kami mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Nah, kemudian juga apa yang terjadi, kami kumpulkan fakta-fakta yang ada, termasuk kami lakukan kemarin itu adalah pemeriksaan dari urinnya. Dan ternyata adalah hasil urinnya adalah negatif, ya berarti tidak ada tes narkoba, tidak ada pengaruh daripada narkoba dalam keadaan sadar. Kami makanya langsung melakukan proses penyidikan. Dari proses penyidikan itu hanya saja yang berkembang di luar adalah bahwa informasinya adalah pelaku itu ada gangguan jiwa. Nah, agar tidak yang bisa memberikan pernyataan bahwa pelaku itu adalah mengalami gangguan jiwa bukanlah penyidik, tetapi kita memerlukan suatu bantuan teknis. Dalam hal ini adalah bantuan daripada saksi ahli tadi. Nah, ini yang kami sampaikan. Jadi bagaimanapun juga tentang habitual action ataupun apa kebiasaan apa yang dilakukan daripada tersangka AA ini menjadikan suatu fokus kami di dalam melakukan penyidikan perkara yang saat ini kami tangani tentang kasus penganiayaan ini. Baik. Kemudian juga dalam hal kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, tentunya apa yang disampaikan Pak Jaya tadi menjadikan fokus ataupun perhatian kita bersama, juga tadi Pak Yos juga sampaikan juga, itu menjadikan perhatian kita bersama karena bagaimanapun juga setiap kegiatan masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas tentunya harus mengajukan atau memberitahukan kepada pihak kepolisian. Nah, disinilah kita akan melakukan evaluasi apa yang terjadi. Namun saat ini kita masih konsentrasi kepada kasus yang tengah kita hadapi terhadap pelaku penusukan terhadap pendakwah kita, ulama kita, yaitu Syekh Ali Jabir. Jadi untuk tersangka AA saat ini kami sedang fokus untuk menetapkan sebagai tersangka dan juga gelar perkara setiap saat mungkin ada perubahan atau penambahan dari unsur-unsur pasal yang akan dipersangkakan terhadap tersangka AA tersebut. Baik, Pak Pandra, terima kasih sudah berkenan untuk menyediakan waktunya dan juga memberikan informasi terbaru. Kita tunggu, Pak, bagaimana hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena memang ini menjadi sebuah hal yang begitu hangat dibicarakan di masyarakat. Apalagi hari ini beredar, Pak, viral video bahwa jika keluarga kemudian menyatakan bahwa pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan, kemudian ada video juga yang beredar mengenai pelaku ini bahkan berkaraoke, kemudian juga melakukan bermain game yang seakan-akan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Tapi kita akan nantikan bagaimana kelanjutannya. Sekali lagi terima kasih Pak Pandra atas waktunya. Selamat malam, selamat aktivitas kembali. Baik, Mas Reza mungkin terakhir. Ada 3 pasal yang semestinya harus terus-menerus dicek oleh teman-teman di kepolisian. Saban kali berbicara tentang kasus penganiayaan terhadap pemuka agama. Pertama yang paling populer adalah pasal 44. Ini bicara tentang apakah orang tersebut katakanlah gila. Kalau gila berarti lolos dari hukum. Kalau gila berarti ada pemaaf. Tapi sesungguhnya ada 2 pasal lain yang relevan. Pasal lain saya lupa nomornya, bunyinya kurang lebih seperti ini. Hakim bisa memerintahkan kepada yang bersangkutan, artinya kepada pelaku, untuk menjalani perawatan atau pengobatan. Artinya apa? Pasal ini mengirim pesan kepada kita bahwa pelaku kejahatan yang diduga mengidap gangguan jiwa sekalipun, semestinya proses hukumnya berlanjut sampai ke pengadilan. Karena di pengadilan itulah maka akan ada ruang, ada kesempatan bagi hakim memerintahkan. Nah kalau kemudian kasus semacam ini berulang berhenti di titik hulu, berarti ada satu pasal yang terabaikan ini. Itu akan dirasakan tidak transparan, dirasakan tidak memenuhi ekspektasi masyarakat tentang bagaimana proses hukum itu bekerja seharusnya. Baik. Itu pasal yang kedua. Pasal yang ketiga tidak bicara tentang tersangka. Tadi Pak Pandra bicara tentang kemungkinan adanya pasal-pasal susulan untuk tersangka. Itu tepat, itu bagus, tapi ada pasal lain yang relevan tapi bukan tentang tersangka. Yaitu orang yang punya tanggung jawab untuk menjaga seseorang yang mengidap gangguan jiwa. Baik. Tapi saya melakukan kelalaian sehingga orang yang mengidap gangguan jiwa tersebut melakukan perbuatan bahaya ke pihak lain, maka si penanggung jawab itu justru juga harus dikenai sanksi pidana. Jadi bukan si pelaku penusukannya, tanya, cari tahu siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk jaga orang ini. Kalau ternyata ada yang semestinya bertanggung jawab, termasuk pihak keluarga ya, termasuk keluarga atau mungkin instalasi kesehatan tertentu, jangan-jangan dia kabur dari rumah sakit misalnya begitu, dan terjadi kelalaian sampai kemudian tersangka tersebut melakukan perbuatan bahaya, maka si penanggung jawab itu juga sepatutnya diproses secara hukum. Baik Mas Reza. 3 hal inilah yang menurut saya kalau bisa dipenuhi oleh teman-teman di kepolisian akan menutup ruang bagi
berbagai macam spekulasi, bagi bermacam sangka dari masyarakat. Baik, Pak Kiai juga mungkin penutup supaya harapan kita agar kasus ini tidak seperti yang sebelumnya menguap begitu saja. Harus diselesaikan. Pidananya harus diproses dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yang perlu diketahui adalah motifnya. Motifnya apa? Saya punya keyakinan yang sama dengan Syekh Jabir bahwa orang itu baik-baik saja. Oleh karena itu motifnya harus diketahui untuk menjadi pelajaran di masa yang akan datang. Yang kedua tentu kami berharap kepada aparat yang bekerja lebih maksimal, tentu lebih mengungkap ya kepada apa yang di belakangnya sehingga kita yang melakukan dakwah ini tidak was-was ya. Jadi kita sekarang lebih was-was di lapangan itu khawatir ketika ada acara karena kita tidak punya pengamanan khusus jadi kita menjadi korban. Oleh karena itu proses secara hukum, secara tegas dan kami ikut mendorong kepada kepolisian untuk mengungkap seperti apa motifnya dan bisa di proses hukum bisa kita saksikan bersama. Baik, Pak Kiai terima kasih, Mas Reza juga terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa kami akan segera kembali untuk mengajak Anda melihat bagaimana persiapan yang dilakukan sebenarnya oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam masa PSBB ini termasuk juga menyediakan sarana prasarana dan juga fasilitas kesehatan yang lebih memadai baik secara kuantitas dan juga kualitas kepada para pengidap dari ataupun orang-orang yang terinfeksi dari virus corona. Sesaat lagi.